Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 25 Agustus 2024, hari Minggu biasa ke-21. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yosua, bab 24, ayat 1 sampai dengan 2a, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 18b. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5, ayat 21 sampai dengan 32. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaklah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian, Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya, seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 60 sampai dengan ayat 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan itu keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu?"
Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai dari saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Kristen tak lepas dari sejarah. Kita sangat menghargai sejarah keselamatan. Kitab suci sendiri berisikan sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu terjadi dalam sejarah yang panjang. Dari kekal sampai kekal. Dimulai dari penciptaan dunia dalam kitab Kejadian sampai kepada penciptaan dunia baru, Sion yang baru dalam kitab Wahyu. Bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Yosua berbicara tentang ajakan Yosua kepada umat Israel untuk kembali melihat sejarah mereka. Mereka yang telah dibebaskan dari penjajahan Mesir dan hidup secara merdeka di padang gurun. Kegembiraan, keselamatan yang semula dipuja-puja setelah sekian lama berselang, kian menjadi pudar, justru karena mengalami hidup yang keras di padang gurun. Mereka secara seolah-olah ditinggalkan Allah. Mereka pun tergoda untuk kembali menyembah dewa-dewi lain yang menurut mereka bisa menunjukkan kuasanya dalam membebaskan mereka dan mengatasi kesulitan mereka di padang gurun itu. Dengan tegas Yosua pada akhirnya memberi mereka dua pilihan, yakni menyembah dewa-dewa itu atau Allah Tuhan mereka. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Untunglah bangsa Israel sadar akan sejarah keselamatan yang nyata dalam hidup mereka. Dan mereka akhirnya memilih Tuhan Allah mereka. Sementara dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup. Para pengikutnya bisa memakan tubuhnya dan minum darahnya. Namun banyak dari para pengikutnya saat itu tidak mampu mencerna perkataannya. Perkataannya itu terasa keras dan sulit diterima dengan akal sehat. Tidak mengherankan banyak dari para pengikutnya meninggalkan dia. Kemudian Yesus menantang para rasul, katanya, apakah kamu mau pergi juga? Namun Simon Petrus berkata kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Simon Petrus tahu persis bagaimana ia menjadi murid Yesus, bahkan berjalan bersama Yesus dalam karya pelayanannya. Ia
tak lupa sejarah, tetapi menghargai sejarah, sehingga tetap ada dalam dirinya kesetiaan kepada Yesus. Ia tidak mau pergi seperti orang yang lain, yang meninggalkan jalan keselamatan karena merasa perkataan Yesus amat keras. Simon dan rasul-rasul yang lain tetap setia pada jalan keselamatan, kendati nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka sadar dan sungguh percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. Kita juga perlu menghargai sejarah yang membentuk diri kita. Banyak orang berjasa dalam hidup kita. Demikian pula Tuhan telah menuntun kita sampai situasi sekarang. Hargailah sejarah hidup kita bersama Tuhan dan sesama, sehingga dalam diri kita ada kesetiaan dalam Tuhan dan hormat serta kasih terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan, tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.